Pernahkah Anda melambaikan mainan merah cerah di depan kucing Anda, namun dia malah menatap ke suatu tempat yang kosong, seolah tidak melihatnya sama sekali? Atau mungkin Anda pernah tertangkap oleh tatapan tajamnya dalam kegelapan, di mana mata si manis itu menyala hijau misterius, persis seperti lampu depan mobil? Momen-momen ini bukan sekadar keanehan perilaku. Ini adalah sekilas pandang ke dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang dilihat oleh kucing-kucing kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan luar biasa dan mengintip dunia itu langsung melalui mata hewan peliharaan Anda. Dan percayalah, apa yang akan kita saksikan di sana akan sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang penglihatan kucing. Apakah Anda berpikir kucing melihat segala sesuatu dalam hitam dan putih? Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan menyadari betapa besar kekeliruan kita selama ini. Sebelum kita mulai membahas detailnya, penting untuk memahami satu hal sederhana. Penglihatan kucing bukanlah versi yang lebih buruk dari penglihatan manusia. Ini adalah alat yang sama sekali berbeda, unik, dan telah diasah selama jutaan tahun evolusi. Kucing adalah predator alami, atau lebih tepatnya predator krepuskular. Ini berarti mata mereka disesuaikan dengan sempurna untuk berburu saat fajar dan senja, ketika mangsa utama mereka, hewan pengerat kecil, paling aktif. Oleh karena itu, membandingkan penglihatan kucing dengan penglihatan kita sama saja dengan membandingkan teropong malam dengan mikroskop. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kita, manusia, sebagai primata diurnal, aktif di siang hari, mengembangkan penglihatan yang mampu membedakan palet warna yang kaya untuk mencari buah-buahan matang. Sementara itu, bagi kucing, sangat penting bagi mereka untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun dalam remang-remang. Dan perbedaan mendasar dalam gaya hidup inilah yang pada akhirnya membentuk semua fitur menakjubkan yang akan kita bahas hari ini. Baiklah, mari kita mulai dengan tinjauan singkat. Bayangkan Anda sedang melihat lurus ke depan. Bidang pandang Anda hanya sekitar 180 derajat, 180 derajat. Sekarang, bayangkan bisa melihat dunia 200 derajat, 200 derajat di sekitar Anda. Itulah pandangan panorama yang dimiliki oleh kucing kesayangan Anda. Tambahan 20 derajat di sisi samping ini memberikannya keuntungan yang luar biasa besar. Kucing bisa menangkap gerakan mangsa atau ancaman yang mendekat menggunakan penglihatan periferalnya tanpa perlu menoleh sama sekali. Ini seperti memiliki kamera sudut lebar, wide angle, yang sudah terpasang secara alami. Bidang pandang binokularnya yang lebar, di mana gambar dari kedua mata saling tumpang tindih, membantunya mengukur jarak ke mangsa dengan akurasi sempurna sebelum melompat. Jadi, ketika Anda merasa kucing Anda sedang menatap dinding, sebenarnya dia bisa jadi sedang mengawasi seekor lalat yang hinggap di lemari di belakang Anda, hanya dengan sudut matanya. Dunia kucing jauh lebih luas daripada dunia kita, dan inilah kunci pertama untuk memahami perilakunya. Namun, kemampuan super ini juga punya sisi lain yang cukup menggelitik. Meskipun pandangan mata kucing sangat luas, ia memiliki apa yang disebut titik buta tepat di bawah hidungnya. Ya, Anda tidak salah dengar. Hewan peliharaan Anda tidak dapat melihat benda yang berada hanya beberapa sentimeter dari moncongnya. Inilah sebabnya mengapa kucing terkadang kesulitan menemukan camilan yang benar-benar ada di depan mata mereka, dan mulai mencarinya dengan mengendus-endus ke segala arah. Tapi tenang saja, alam telah memikirkan semuanya. Titik buta ini diimbangi oleh kumisnya, atau yang dikenal sebagai vibrisa. Kumis ini berfungsi sebagai sensor sentuhan yang sangat sensitif, yang mengirimkan informasi tentang objek-objek di sekitarnya. Ketika kucing menangkap mangsa, ia akan menahan mangsa tersebut dengan giginya tepat di area titik buta ini. Dan disinilah kumisnya berperan membantu menentukan apakah mangsa itu masih hidup dan bagaimana cara terbaik untuk menahannya. Jadi, lain kali jika kucing Anda salah sasaran saat hendak mengambil camilan, jangan tertawakan dia hanya sedang mengandalkan indera yang berbeda. Sekarang, mari kita hancurkan mitos yang paling utama dan paling gigih bertahan. Kucing tidak melihat dunia hanya dalam warna hitam dan putih. Anggapan bahwa hewan peliharaan kita hidup seperti dalam film noir lama yang serba hitam putih itu sungguh sebuah kekeliruan besar. Memang, penglihatan warna mereka berbeda dari kita, tidak sekaya penglihatan manusia. Tapi yang pasti, kemampuan melihat warna itu ada. Untuk memahami perbedaannya, kita perlu mengingat dua jenis fotoreseptor di retina mata. Sel batang, the rods, dan sel kerucut, cones. Sel batang bertanggung jawab untuk penglihatan dalam kondisi cahaya rendah dan tidak membedakan warna.
Sementara sel kerucut, sebaliknya bekerja dalam cahaya terang dan memungkinkan kita melihat spektrum warna yang penuh. Manusia memiliki 3 jenis sel kerucut yang sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. Nah, kalau kucing, mereka hanya punya 2 jenis. Apa nih? Ini berarti dunia mereka memang berwarna, tapi dengan palet yang sama sekali berbeda dari kita. Hilangnya palet warna yang kaya ini adalah kompromi evolusioner yang ditukar demi kemampuan lain yang jauh lebih penting bagi seekor predator. Lantas, warna apaan sih yang sebenarnya bisa dilihat oleh kucing? Karena mereka hanya memiliki 2 jenis sel kerucut, cone. Penglihatan kucing menyerupai penglihatan buta warna pada manusia, tepatnya jenis deuteranopia, di mana warna merah dan hijau tidak dapat dibedakan. Kucing mampu melihat dengan baik nuansa warna biru dan kuning kehijauan. Bagi mereka, dunia ini didominasi oleh warna-warna pastel seperti biru, ungu, abu-abu, dan kuning. Sementara itu, warna-warna seperti merah, pink, atau oranye akan mereka lihat sebagai nuansa abu-abu atau hijau yang redup. Inilah mengapa mainan tikus berwarna merah menyala yang Anda belikan mungkin sama sekali tidak menarik perhatian hewan peliharaan Anda. Bagi si kucing, mainan itu hanya menyatu dengan karpet yang berwarna abu-abu. Tapi coba berikan pita berwarna biru atau ungu, dia pasti akan langsung melihatnya dari kejauhan. Pengetahuan ini, Elho, bisa Anda terapkan saat memilih mainan. Utamakan warna-warna yang memang bisa dihargai oleh kucing Anda. Percayalah, ini akan jauh lebih menarik bagi mereka. Jika penglihatan warna bukanlah keunggulan utama kucing, lalu apa sebenarnya kekuatan super mereka? Jawabannya mudah. Mata mereka berfungsi bukan sekadar kamera untuk mengagumi keindahan, melainkan sebagai detektor gerakan yang sangat akurat. Evolusi telah menjadikan mata mereka sangat sensitif terhadap perpindahan objek sekecil apapun. Mereka dapat melihat kepakan sayap ngengat atau kedutan kecil pada ekor tikus, bahkan pada jarak dan tingkat pencahayaan di mana mata manusia melihat segalanya benar-benar diam. Kemampuan ini sangat penting bagi seekor pemburu yang harus bereaksi terhadap mangsa dalam sekejap mata. Inilah alasannya mengapa kucing sering duduk berjam-jam menatap satu titik yang bagi kita terlihat benar-benar kosong. Boleh jadi mereka sedang melihat permainan cahaya dan bayangan, partikel debu yang menari-nari dalam sinar matahari, atau seekor laba-laba kecil yang sedang merajut sarangnya. Bagi mereka, dunia tidak pernah benar-benar diam. Dunia selalu dipenuhi gerakan mikro, pergerakan yang bagi kita tidak pernah ada. Tapi, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Kucing tidak hanya melihat gerakan lebih baik dari kita, tapi mereka memprosesnya dengan cara yang benar-benar berbeda. Otak kita memiliki karakteristik yang disebut frekuensi fusi kedipan. Ini adalah kecepatan di mana serangkaian gambar diam mulai terlihat seperti gerakan yang mulus dan berkelanjutan. Bagi manusia, angkanya sekitar 60 Hz. Kucing punya angka yang jauh lebih tinggi, sekitar 100 Hz. Apa artinya ini dalam kehidupan nyata? Apa yang terlihat bagi kita sebagai gerakan cepat dan kabur, bagi kucing itu adalah urutan bingkai individu yang sangat jelas. Mereka melihat dunia seolah-olah dalam gerakan lambat, atau seperti istilah yang dipakai para gamer, dengan FPS yang sangat tinggi. Tentu saja, hal ini memberikan mereka keuntungan besar saat berburu. Mereka bisa menghitung secara akurat lintasan terbang seekor burung atau lompatan seekor tikus. Inilah alasan mengapa mereka begitu tergila-gila pada pena laser. Gerakan laser yang cepat dan kacau itu bagi mereka terlihat seperti mangsa yang sangat jelas dan menggoda. Sekarang, mari kita beralih ke waktu senja dan mengungkap rahasia terbesar kehidupan malam kucing. Bagaimana mereka bisa melihat begitu jelas dalam gelap? Jawabannya, sekali lagi, terletak pada struktur retina, khususnya pada sel batang, rod, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika mata manusia didominasi oleh sel kerucut, cone, untuk penglihatan warna di siang hari, pada kucing justru sebaliknya. Retina mereka benar-benar dipenuhi oleh sel batang, yang mana sel ini 6 hingga 8 kali lebih sensitif terhadap cahaya dibandingkan sel batang manusia. Jumlah reseptor yang luar biasa banyaknya inilah yang memungkinkan kucing menangkap foton cahaya dalam jumlah minimal sekalipun. Jumlah cahaya ini, bagi kita, sudah sama dengan kegelapan total. Tentu saja, dalam kegelapan mutlak, di mana tidak ada sama sekali sumber cahaya, kucing sama seperti kita, tidak akan bisa melihat apa-apa. Namun, dalam kondisi yang kita anggap hampir gelap total, misalnya di kamar yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari jendela, kucing masih bisa melihat dengan sangat baik.
cukup untuk berorientasi dan bahkan berburu. Tapi, banyaknya sel batang itu baru separuh dari rahasianya. Bagian kedua, dan mungkin yang paling dramatis, adalah tapetum lucidum. Secara harfiah berarti karpet bercahaya dalam bahasa Latin. Ini adalah lapisan cermin khusus yang letaknya ada di belakang retina. Lapisan inilah yang bertanggung jawab atas kilauan mistis mata kucing saat gelap. Bagaimana cara kerjanya? Cahaya yang melewati retina akan dipantulkan kembali oleh tapetum dan diarahkan ulang ke fotoreseptor. Dengan cara ini, sel batang seolah-olah mendapat kesempatan kedua untuk menangkap setiap foton cahaya yang sangat berharga. Ini secara signifikan memperkuat kemampuan mereka untuk melihat dalam kondisi minim cahaya. Pada dasarnya, kucing memiliki amplifier kecerahan bawaan di matanya. Mekanisme ini sangat efektif, sehingga kucing hanya membutuhkan 1/6 cahaya yang diperlukan manusia agar bisa melihat. Inilah rahasia utama di balik petualangan malam mereka. Namun, seperti halnya kekuatan super lainnya, penglihatan malam kucing juga punya kelemahan fatal atau titik lemah. Tapetum lucidum itulah yang sangat membantu saat gelap, justru menjadi masalah besar ketika cahaya terlalu terang. Dengan memantulkan dan menyebarkan cahaya di dalam mata, ia sedikit menurunkan ketajaman atau akurasi penglihatan secara keseluruhan. Bayangkan Anda melihat dunia melalui kaca yang sedikit berembun. Kurang lebih seperti itulah efek yang diciptakan tapetum pada siang hari. Karena hal ini, kucing melihat dunia sedikit lebih buram dan kurang detail dibandingkan kita. Mereka tidak bisa fokus pada detail kecil dengan baik, seperti yang kita, manusia, lakukan. Ini adalah contoh lain dari kompromi evolusioner. Kucing mengorbankan ketajaman siang hari demi keunggulan saat malam tiba. Bagi seekor predator yang berburu di senja hari, kemampuan untuk melihat siluet seekor tikus jauh lebih penting daripada harus bisa melihat setiap helai rambut di bulunya. Selain itu, fitur mata kucing yang tak kalah menakjubkan adalah pupilnya. Berbeda dengan kita yang memiliki pupil bundar, kucing memiliki pupil berbentuk celah vertikal. Dan ini bukan hanya sekadar desain estetika dari alam. Bentuk seperti ini memberikan keuntungan luar biasa dalam mengontrol cahaya. Pupil vertikal dapat mengubah luas permukaannya jauh lebih drastis daripada pupil bundar. Pada hari yang cerah, pupil ini bisa menyempit hingga menjadi celah yang sangat tipis. Hanya menyalurkan sedikit cahaya demi melindungi retina yang sensitif. Namun, dalam kegelapan, pupil itu melebar, berubah menjadi lingkaran sempurna yang sangat besar, dan menutupi hampir seluruh permukaan iris demi menangkap cahaya sebanyak mungkin. Kemampuan perubahan ukuran yang begitu dramatis ini memungkinkan kucing melihat secara efektif dalam rentang pencahayaan yang luar biasa luas, mulai dari terangnya siang hari, bolong hingga kondisi yang hampir gelap total. Ini ibarat memiliki diafragma pada kamera dengan rentang pengaturan yang sangat lebar. Nah, sekarang ada fakta menarik yang mungkin bikin Anda kaget. Ternyata semua kucing itu pada dasarnya rabun jauh. Betul, pemburu andal yang Anda kira super tajam penglihatannya itu sebetulnya tidak terlalu bagus dalam melihat objek jarak jauh. Zona fokus yang paling sempurna bagi seekor kucing adalah antara 2 hingga 6 meter. Jarak ini adalah jarak paling ideal bagi mereka untuk melakukan serangan penentu pada mangsanya. Segala sesuatu yang berada lebih jauh dari itu akan terlihat oleh kucing sebagai bintik-bintik buram dan tidak jelas. Ia memang bisa mendeteksi pergerakan objek yang jauh, tapi ia tidak mampu melihat detailnya sama sekali. Bagi mereka, jauh lebih penting untuk melihat dengan sempurna apa yang terjadi di dekat mereka. Jadi, kalau kucing Anda tidak mengenali Anda dari ujung jalan sana dan hanya bereaksi saat Anda mendekat, jangan langsung tersinggung. Kucing Anda bukan mengabaikan Anda. Hanya saja, matanya memang tidak dirancang untuk mengenali wajah dari jarak yang jauh. Dunia mereka adalah dunia pertarungan jarak dekat. Untuk lebih memahami perbedaan ketajaman penglihatan kucing secara visual, mari kita coba jelaskan dalam istilah angka. Dalam ilmu oftalmologi, ada istilah penglihatan 20/20 atau 20/20. Ini adalah standar normal untuk ketajaman penglihatan manusia. Angka ini berarti Anda dapat melihat dengan jelas pada jarak 20 kaki, sekitar 6 meter. Apa yang seharusnya dilihat oleh rata-rata orang. Sementara itu, ketajaman penglihatan seekor kucing diperkirakan sekitar 20/100 atau bahkan 20/200. Lalu, apa maksudnya ini dalam praktiknya? Artinya, jika seseorang dengan penglihatan normal bisa melihat objek dengan jelas pada jarak 100 hingga 200 kaki,
sekitar 30 hingga 60 meter. Kucing hanya dapat melihat objek tersebut dengan ketajaman yang sama jika ia sudah mendekat hingga jarak 20 kaki, sekitar 6 meter. Inilah sebabnya mengapa kucing lebih mengandalkan pergerakan dan garis besar objek, kontur, daripada detail kecil ketika mengidentifikasi benda yang jauh. Dunia mereka mungkin kurang detail dibandingkan dunia kita, tetapi untuk tujuan berburu dan bertahan hidup mereka, kemampuan ini sudah lebih dari memadai. Banyak pemilik hewan peliharaan memperhatikan bahwa hewan mereka seringkali terlihat sangat tertarik menonton TV. Apa kaitannya ini dengan cara pandang mata mereka? Intinya terletak pada kecepatan refresh layar. TV tabung model lama punya frekuensi yang sangat rendah, cuma sekitar 50-60 Hz. Bagi manusia, kecepatan itu sudah cukup agar gambar terlihat mulus. Tetapi bagi kucing yang memiliki kemampuan melihat kedipan jauh lebih cepat, layar seperti itu hanya tampak sebagai kilatan yang menjengkelkan. Makanya mereka tidak tertarik. Berbeda dengan TV modern, layar LCD dan LED masa kini memiliki frekuensi 120 Hz ke atas. Kecepatan ini sudah memadai bagi kucing untuk melihat gambar yang halus dan terasa nyata. Tambahkan pula faktor warna biru dan hijau yang cerah, yang notabene dapat mereka lihat dengan baik, ditambah lagi gerakan objek yang cepat di layar. Gabungan semua ini menghasilkan hiburan yang sempurna untuk si predator kecil. Mereka khususnya sangat tertarik pada tayangan alam yang menampilkan burung dan hewan pengerat. Pointer laser adalah salah satu mainan paling populer untuk kucing. Tapi, kenapa sih benda kecil ini punya daya tarik yang begitu magis bagi mereka? Ini semua karena ia sangat cocok dengan insting berburu alami kucing. Titik kecil, terang, yang bergerak cepat dan tidak terduga adalah simulasi mangsa yang sempurna untuk sistem penglihatan mereka. Otak kucing, yang memang terprogram untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun, tidak bisa mengabaikan rangsangan yang begitu kuat. Namun disinilah letak bahayanya. Masalah utama dengan laser adalah benda itu mustahil untuk ditangkap. Siklus berburu kucing terdiri dari mengintai, mengejar, menangkap, dan membunuh mangsanya. Bermain dengan laser selalu terhenti pada tahap terakhir, tahap yang paling penting. Hal ini bisa memicu rasa frustrasi dan stres pada hewan peliharaan Anda. Oleh karena itu, ahli perilaku hewan sangat menyarankan agar kita selalu mengakhiri sesi bermain laser dengan mengarahkan titik ke mainan atau camilan nyata yang dapat ditangkap kucing, sehingga ia mendapatkan kepuasan dari hasil perburuan yang sukses. Coba perhatikan baik-baik mata kucing Anda. Di sudut mata, Anda mungkin akan melihat selaput tipis berwarna agak putih. Ini bukan pertanda sakit, melainkan keistimewaan luar biasa lain yang dimiliki kucing, yaitu kelopak mata ketiga atau membran nictitans. Pada manusia, organ ini bersifat rudimenter dan hanya terlihat seperti tonjolan kecil di sudut dalam mata. Tapi bagi kucing, ini adalah organ yang utuh dan sangat penting. Kelopak mata ketiga ini berfungsi layaknya wiper yang terpasang di mobil. Organ ini bergerak secara diagonal, melumasi dan membersihkan kornea dari debu atau kotoran, tanpa perlu menutup mata sepenuhnya. Hal ini sangat krusial bagi seekor predator yang tidak boleh sedetik pun melepaskan pandangan dari mangsa atau ancaman potensial. Selain itu, kelopak mata ini juga memberikan perlindungan ekstra dari ranting atau rumput saat mereka sedang berburu. Normalnya, kelopak mata ketiga ini tidak terlihat. Namun, jika ia terus-menerus tampak, ini bisa menjadi sinyal adanya masalah kesehatan. Jika demikian, segera bawa kucing Anda untuk dikonsultasikan ke dokter hewan. Sekarang, setelah mengetahui semua fakta ini, kita bisa memilih mainan untuk hewan peliharaan kita dengan lebih bijak. Daripada membeli bola berwarna merah atau oranye yang mahal dan tampak cerah di mata kita, lebih baik kita memilih yang bernuansa biru, ungu, atau kuning. Mainan dengan warna-warna ini akan lebih menarik dan mudah dilihat oleh kucing. Kita juga harus ingat sensitivitas mereka terhadap gerakan. Mainan berbulu, elemen yang mengeluarkan bunyi gemerisik, atau benda yang bergerak secara tidak terduga. Semua ini akan merangsang naluri berburu mereka jauh lebih baik daripada sekadar tikus kecil berbahan beludru yang diam saja. Ukuran mainan juga penting. Ukurannya harus meniru ukuran mangsa alami mereka, seperti tikus atau burung. Memahami cara pandang kucing memungkinkan kita untuk tidak hanya sekadar menghiburnya, tetapi juga berkomunikasi dengannya dalam satu bahasa, bahasa predator. Kita menawarkan mangsa yang paling menarik dan sesuai bagi nalurinya. Sebagaimana halnya manusia, penglihatan kucing juga akan berubah seiring bertambahnya usia.
Pada hewan peliharaan yang menua, seringkali muncul kondisi yang disebut sklerosis lentikular atau sklerosis nuklear. Lensa mata akan mengeras, menebal, dan menjadi agak buram seiring waktu, biasanya menampilkan rona abu-abu kebiruan. Ini adalah proses penuaan normal, yang umumnya tidak terlalu memengaruhi fungsi penglihatan, hanya membuatnya sedikit terdistraksi atau kabur. Namun, kondisi ini mudah keliru dengan katarak, yaitu penyakit yang lebih serius di mana lensa mata menjadi benar-benar tidak tembus cahaya dan dapat menyebabkan kebutaan total. Penting bagi pemilik untuk memantau perilaku kucing mereka yang menua. Jika kucing Anda mulai lebih sering menabrak benda, melompat dengan ragu, atau mudah kaget karena gerakan tiba-tiba, itu artinya sudah waktunya membawa mereka ke dokter hewan. Paya, diagnosis dini masalah penglihatan akan membantu menyesuaikan perawatan, serta menjadikan hidup hewan peliharaan senior Anda lebih nyaman dan lebih aman. Mata bagi kucing bukan sekadar organ penglihatan, melainkan alat komunikasi paling vital. Melalui tatapan mata, mereka menyampaikan segudang informasi. Sebagai contoh, tatapan langsung tanpa berkedip di dunia kucing adalah sinyal ancaman atau ajakan berkelahi. Sebaliknya, kedipan lambat, ketika kucing Anda menutup matanya sejenak saat melihat ke arah Anda, adalah manifestasi tertinggi dari rasa percaya dan kasih sayang mereka. Ini sering kita sebut sebagai ciuman kucing atau cat kiss. Jika Anda membalasnya dengan kedipan lambat yang serupa, Anda menunjukkan bahwa Anda juga adalah sahabat dan tidak menimbulkan bahaya. Ukuran pupil mata juga memberikan banyak petunjuk. Pupil yang melebar bisa menandakan ketakutan, kegembiraan, atau suasana hati yang sedang ingin bermain. Sementara itu, pupil yang menyempit menjadi celah adalah tanda agresi atau konsentrasi yang intens. Basamam. Dengan memperhatikan mata kucing Anda bisa belajar memahami suasana hati mereka tanpa perlu satu kata pun, sekaligus membangun ikatan yang lebih dalam dan penuh kepercayaan. Sekarang mari kita intip sedikit dunia sains terbaru. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kucing, sama seperti beberapa hewan lain, mungkin memiliki kemampuan luar biasa lainnya. Mereka bisa melihat dalam spektrum ultraviolet atau UV. Lensa mata manusia berfungsi memblokir sinar UV untuk melindungi retina. Namun, lensa mata kucing justru meneruskan sinar spektrum UVA. Lalu, apa dampaknya bagi mereka? Dunia yang dilihat dalam spektrum UV terlihat sangat berbeda. Banyak tanaman memiliki pola UV yang tidak terlihat oleh mata kita dan pola ini berfungsi sebagai penunjuk arah bagi serangga. Air seni banyak hewan pengerat juga berfluoresensi di bawah sinar UV, meninggalkan jejak bercahaya yang dapat dilihat oleh kucing pemburu. Ini memang masih teori yang membutuhkan lebih banyak bukti. Namun, kemungkinan bahwa kucing kita bisa melihat pola dan tanda-tanda yang tersembunyi dari kita sungguh mencengangkan. Ini membuka lapisan realitas rahasia yang benar-benar baru, tempat hewan peliharaan Anda menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, mari kita kumpulkan semua potongan puzzle menakjubkan ini, dan coba bayangkan, seperti apa sih dunia ini di mata seekor kucing. Ini adalah panorama yang luas, sedikit buram di kejauhan, dan diwarnai dengan nuansa biru, kuning, serta abu-abu yang redup. Siang hari memang tidak secerah atau sedetail pandangan kita, namun sebaliknya, saat senja dan malam tiba, semua hal tampak jelas dengan siluet dan bentuk yang tajam. Di dunia mereka, bukan objek statis yang penting, melainkan gerakan sekecil apapun. Gerakan itu tidak terlihat seperti blur atau bayangan samar, melainkan rangkaian bingkai yang jelas dan mengalir mulus. Ini adalah dunia di mana area tepat di bawah hidungnya adalah zona buta, tapi pandangan periferalnya diproses dengan sempurna. Ini adalah dunia yang memungkinkan mereka melihat tanda-tanda ultraviolet, UV, yang tersembunyi. Singkatnya, ini adalah realitas yang secara sempurna dirancang hanya untuk satu tujuan, menjadi predator yang sempurna. Tinggal bersama makhluk seperti ini berarti kita berbagi rumah dengan utusan yang datang dari dimensi visual yang berbeda. Jadi, apa kesimpulannya? Dunia kucing Anda sama sekali bukan film hitam putih yang suram, seperti yang selama ini banyak orang kira. Ini adalah pemandangan panorama berteknologi tinggi yang didominasi oleh warna biru dan hijau. Setiap gerakan, bahkan sekecil apapun, terlihat luar biasa tajam, seolah-olah dalam mode gerak lambat. Mata mereka bukan sekadar jendela jiwa, melainkan instrumen optik yang sangat canggih. Mereka adalah alat berburu malam yang jenius, hasil tempaan evolusi. Memahami keunikan ini bukan hanya sekumpulan fakta menarik. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan harmonis dengan hewan peliharaan Anda.
Sekarang Anda tahu kenapa si Anabul mengabaikan mainan berwarna merah, kenapa dia kadang terpaku melihat sudut kosong, dan bagaimana cara mengatakan, "Aku mencintaimu" dalam bahasanya sendiri, yaitu melalui kedipan mata yang lambat. Anda memang tinggal serumah dengannya, tapi kalian berada di alam semesta visual yang sama sekali berbeda, dan kesadaran ini mungkin adalah kesimpulan yang paling penting dan menakjubkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau Anda mendapatkan pengetahuan baru tentang sahabat berbulu Anda, jangan lupa tekan tombol suka dan langganan saluran ini agar tidak ketinggalan mengungkap fakta-fakta baru dari dunia hewan. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Apa perilaku kucing Anda yang paling aneh yang sekarang bisa Anda jelaskan melalui keunikan penglihatannya? Tulis cerita Anda di kolom komentar. Saya pasti akan sangat senang membacanya.